apa namanya hari ini ya karena masih kurang ya jumlah pertemuan kita dan mudah-mudahan minggu depan itu Pak Halawi sudah bisa masuk. Jadi nanti diparalelkan saja ya Ibu dengan Pak Halawi ya. Jadi kadang kondisi dosen juga banyak pelatihan, mahasiswa ini nanti eh, apa namanya ya jam bisa menyesuaikan ya tergantung dengan apa namanya waktu ya, waktu dosen dan juga waktu mahasiswa ya. Nah, mudah-mudahan acara apa kuliah di hari Sabtu ini apa namanya tidak mengganggu aktivitas yang lain gitu ya. Jadi apa namanya jadi gini ya. Jadi Ibu apa namanya membolehkan lah ya kalau kalau di awal tolong di on-kan dulu kameranya. Nanti kalau dalam Ibu proses menjelaskan ya ada pertanyaan ya. Nah, itu eh, boleh misalkan mematikan kamera ya karena gangguan sinyal dan lain sebagainya. Tapi kalau sinyalnya bagus ya kamera di on kan gitu ya. Jadi kita sama-sama ya saling belajar, saling apa menghargai ya eh, apa namanya ini kan belajarnya tentang etika ya, etika profesi. Nah, itu. Jadi sama-sama menghargai kalau memang selama Ibu memberikan materi mau di off juga nggak masalah gitu ya. Tapi setelah itu ada proses ketika bertemu muka seperti ini ya baiknya di on gitu ya. Tidak mesti sepanjang kuliah juga harus di on ya gitu ya. Jadi sebenarnya eh, kita sama-sama harus menyadari aja ya, menyadari kewajiban ya. Kalau ibu, kewajiban ibu mengajar ya, memberikan materi seperti itu ya, menyampaikan materi. Kewajiban kalian adalah belajar ya. Nah, jadi nanti pada akhirnya apakah ilmu yang sudah di apa berikan ini memang benar-benar terserap atau tidak, yaitu tergantung dari kesungguhan kalian gitu ya. Jadi kita hanya menyampaikan memang kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi memang tidak bisa mengandalkan perkuliahan itu secara 100% ya. Jadi sebenarnya unsur kalian belajar itu banyak. Ada keberminatan misalnya ke arah kontrak ya kontrak konstruksi legal aspek hukum dan lain sebagainya biasanya kita itu suka menggali gitu ya. Nah, mungkin manfaatnya sekarang di mahasiswa itu belum terlihat. Nanti kalau nanti kalian sudah terjun ya kerja ke lapangan, kerja di kontraktor atau konsultan yang secara tidak langsung itu nanti berhadapan dengan kontrak konstruksi ya. Nah, itu. Jadi akan terasa baru manfaatnya seperti itu. Tapi memang yang diajarkan di sini kan pengetahuan dasar ya, dasar. Tapi itu tadi eksplorasinya harus siswa lakukan sendiri. Jadi sekarang nih konsepnya adalah student learning ya. Jadi studentnya yang harus aktif ya, harus banyak bereksplorasi karena ini mata kuliahnya manajemen, banyaknya teori ya. Jadi harus banyak presentasi, diskusi. Kalau cuman denger ke dosen ngomong, ya itu memang sedikit sekali yang bisa kalian dapatkan ya. Kalau coba kalian lihat, kalau dengan hanya orang melihat saja berapa persen yang bisa masuk, dengan hanya membaca berapa persen yang masuk. Tetapi ketika kita sudah membaca, mengerjakan, ya, nah itu akan lebih banyak lagi yang bisa eh, ilmu terserap. Ya, nah ini kan sudah di ujung-ujung semester ya. Nah, ini jadi kalau di S1 itu eh, skripsi lah ya, skripsi terkait kontrak ini masih sangat jarang ya, karena memang cenderung kita harus cari kontrak ya, agak-agak susah gitu loh. Bisa harus dengan kuesioner atau harus mencari kontrak konstruksi. Kadang-kadang kita tidak menemukan kontrak tersebut. Nah, biasanya malah orang ilmu hukum ya yang banyak kasusnya itu tentang kontrak konstruksi ya. Orang-orang hukum itu penelitiannya banyak terkait dengan kontrak konstruksi. Nah, ini. Jadi kadang-kadang mencari data itu yang sulit ya. Makanya di area penelitian di S1 teknik sipil ini hampir jarang ya.
dengan kontrak seperti ini. Nah, itu tadi. Karena memang kesulitan dalam data ya, kalian juga pengetahuan dasar tidak jelas apa sebenarnya yang mau diteliti ya. Tapi peluang-peluang tuh ada ya, sepanjang kita itu aktif untuk mencari, membaca dan lain sebagainya, kemudian berdiskusi ya. Nah, ini. Jadi ilmu seperti ini nanti baru terasa setelah kalian kerja gitu ya. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan apa yang dosen-dosen berikan sampaikan tuh ya walaupun tidak 100% nyangkut ya, adalah yang kalian terima. Jadi jangan sampai nanti IPK-nya 4 sampai 5 ya, tapi kalian nggak dapat apa-apa seperti itu. Jadi walaupun offline, walaupun apa kameranya di off kan seperti itu ya, ibu menyadari membolehkanlah dengan berbagai kasus seperti itu ya, asal memang dengar gitu ya. Nah, didengarkan dan kemudian juga harus bereksplorasi ya, mencari dengan apa namanya media-media lain ya. Jadi nanti adalah Ibu bagikan share-share mungkin apa ya, sebenarnya kalian ketik aja di apa namanya di Google ya, kontrak konstruksi itu semuanya ada. Kasus-kasus sengketa konstruksi banyak, tapi kadang-kadang kalau kita membaca tanpa kita mendengar penjelasan itu belum terlalu mengerti ya. Nah, seperti itu. Jadi yang Ibu sampaikan ini tidak banyak, sedikit, tapi diharapkan kalian mengeksplor lagi ya. Nah, ini. Jadi, nah ini Ibu nih kalau lihat kalian background Ibu nih kan WDP ya. Ibu juga sebagai apa ya wawancara ya. Kemarin 4 hari mewawancarai ya eh, peserta-peserta yang melamar beasiswa LPDP ya, baik S1, S2 maupun S3, baik yang dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Jadi kalau dilihat sudah diwawancarai artinya semua proses ya administrasi, tes skolastik dan lain sebagainya itu mereka sudah lulus. Tapi masih adalah beberapa yang juga ternyata tidak lolos dalam tahap seleksi wawancara begitu. Nah, ini jadi eh, nah, nanti kalian itu bekalilah diri ya. Bisa ya LPDP ini ada 13.000 lebih pelamarnya ya. Kuotanya ada 8.000 ya, cukup cukup banyak. Namun persaingan juga sangat tinggi seperti itu. Nah, jadi harapannya dari Unsri, apa dari yang PKM ini tadi ya, yang dari Fajrul dan lain sebagainya ini apa ya nanti kalau setelah S1 mencoba gitu ya, mencoba S2 gitu. S2 ya kalau bisa keluar gitu. Jadi kita mendapatkan suatu insight ya, pengalaman, jangan jangan kita tuh terkungkung dalam suatu kondisi yang ya kita harus berkembang, harus maju. Artinya kita harus keluar dari zona nyaman kita ya. Tapi bagaimana caranya? Harus bekali diri ya, bekali diri dengan bahasa Inggris, TOEFL ya. Dia ada 3 kalau LPDP itu. Ibu lihat kemarin ada yang target beasiswa umum ya, itu umum itu passing grade-nya 750 ya. Ada targeted itu passing grade-nya 600, itu sudah itu target itu biasanya PNS, TNI, Polri ya, yang sudah PNS. Nah, kalau beasiswa afirmasi, nah afirmasi itu yang dapat beasiswa bidik misi ya, yang eh, anak pertama di keluarga yang baru pertama yang mau S2. Nah, itu biasanya diprioritaskan seperti itu. Ya, TOEFL-nya cuma 400 ya. eh, apa namanya sudah bisa melamar gitu, afirmasi ya. Nah, afirmasi itu daerah-daerah yang biasanya ya yang bidik misi, yang pernah dapat beasiswa bidik misi tidak mampu, kemudian dari daerah-daerah yang kurang, misalkan berkembang dari daerah Irian dan sebagainya. Nah, itu eh, ada alokasi khusus ya seperti itu. Nah, mungkin kalian yang lain bisa mencoba ke yang umum ya. Nah, umum. Tapi itu tadi persaingannya ketat sekali ya. Secara IPK rata-rata tinggi, tapi perform yang dinilai akhir adalah ini apa? Wawancara ya. Nah, wawancara itu sebenarnya ada coachingnya ya.
banyak kalau kalau ikuti tes coaching-coaching itu. Tapi sebenarnya kadang coaching itu harus disesuaikan juga dengan ininya. Ada yang orang benar-benar apa ya, oleh bagus karena coaching, tapi ketika dijebak oleh suatu pertanyaan yang ini dia nggak bisa ini. Nah, itu seperti itu. Jadi kadang ketahuan seperti itu. Ada yang benar-benar memang bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi em, apa namanya ya, Ibu pengen tuh mahasiswa-mahasiswa Unsri itu muncul gitu ya, penerima beasiswa, jangan semuanya tuh banyak dinominasi oleh eh, di Jawa misalkan ya, kita kita harus bermunculan seperti itu. Persiapkanlah TOEFL ya, TOEFL itu berapa ya, kalau 6 atau 6,5 ya kalau IELTS, kalau nggak salah ya, kalau luar negeri ya. Kalau dalam negeri kayaknya 500 dapat ya, lupa Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ini Ibu nih kalian ya mau memberi motivasi lah ke mahasiswa ya. Nah, itu jadi eh, ada banyak sekali beasiswa-beasiswa di luar sana yang bisa kita gapai ya, yang bisa kita apply ya. Tapi harus kita persiapkan. Jadi persiapan itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan ya, kadang setahun kita persiapan buat esainya ya, buat deskripsi diri dan lain sebagainya, surat rekomendasi ya, banyak yang harus dipersiapkan. Nah, itu kemudian ada yang kemarin sudah 3 kali gagal wawancara ya, mencoba lagi. Nah, dia hanya 2 kali kesempatan. Yang kemarin itu dia dia 2 kali apa, dari bidik misi 2 kali yang mendaftar di afirmasi ya. Nah, 2 kali gagal, dia mencoba lagi. Yang ketiga tuh yang lewat beasiswa umum ya, yang keempat dia kemarin wawancara ya. Jadi tiap tahun dia mencoba gitu ya. Nah, mencoba kan boleh, tapi itu tadi harus belajar. Kalau kita nggak lulus, kita harus belajar dari pengalaman yang kemarin ya. Kira-kira apa kekurangan saya tuh di mana gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi suatu pembelajaran ya. Kalau makanya persiapan dan lain-lain itu memang harus ya dipersiapkan ya. Yang paling penting LPDP itu adalah kontribusi ya. Nah, itu selalu ditanya kontribusi. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan misalnya kan ya, kepada Indonesia. Nah, itu kalau jawabannya kadang-kadang terlalu abstrak, terlalu too much, atau terlalu dibuat-buat, ya tidak real sesuai dengan kondisi, ya itu kadang-kadang hanya janji-janji manis. Nah itu harus dicari ya trik-triknya dan lain sebagainya. Nah itu aja mungkin 4 hari kemarin Ibu wawancara ya, mulai dari jam 8 sampai jam 5, jam 4 sore gitu ya. Nah itu jadi ini eh, ada juga beasiswa BPI ya, Ibu wawancara, beasiswa Fulbright ya. Memang shining semua ya, shining star seperti itu. Kita mencari, apalagi kalau Fulbright ya, Fulbright dalam 1 tahun hanya 20 ya, 20 master dan 20 PhD. Jadi jauh sekali. Kalau LPDP itu banyak ya, 8 ribuan kuotanya ya. Nah itu. Tapi kalau di Fulbright hanya 20 ya, 1 tahun gitu. Jadi eh, Fulbright juga sulit sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu, alhamdulillah Ibu penerima Fulbright dua S3-nya di Amerika ya. Nah, itu jadi eh, apa namanya? Scholarship scholarship hunters ya. Nah, suka cari yang gratis-gratis, yang beasiswa ya. Nah, seperti itu. Nah, harapannya nanti ada tumbuh dari Unsri ya, dari kalian itu semangat ya untuk menimba ilmu ya. Nah, itu motivasi Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, nah ini kita lanjut kuliah hari ini ya. Kalau minggu lalu itu terkait dengan etika profesi, nah ini sebenarnya kita berbicara tentang aspek hukum dan manajemen kontrak ya. Manajemen, kalian sudah belajar manajemen proyek. Nah ini berbicara tentang hukum, legal aspek. Kalau terjadi sengketa itu seperti apa? Ya kontrak itu apa sih? Kontrak itu kan sama orang nikah ya, kontrak juga. Ya dia ada perjanjian antara dua pihak ya yang mengikat. Nah, ada saksi. Nah, syarat-syarat kontrak itu apa? Ya. Nah, kita berbicara industri konstruksi ya. Industri konstruksi itu apa sih? Ya, industri
perkembangan industri konstruksi di Indonesia setelah pandemi seperti apa ya, pertumbuhan infrastruktur. Nah, ini masuk bagian dari industri konstruksi ya. Bagaimana sejarah sistem hukum kontrak di Indonesia ya, hukum kontrak internasional itu apa saja, kemudian bentuk-bentuk kontrak itu apa, prinsip-prinsip ya, aspek dalam kontrak konstruksi. Nah, ini hal-hal yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Ada kalau terjadi sengketa konstruksi, bagaimana penyelesaiannya ya. Kasus-kasus ya, eh, misalnya terjadi apa sengketa ya antara owner dengan si kontraktor. Nah, sering ya, tapi kadang-kadang masalah ini nih tidak muncul ya. Kebanyakan si apa namanya kontraktor ini mengalah ya karena kontraktor ini posisinya adalah butuh pekerjaan seperti itu ya. Padahal sebenarnya posisi owner dan posisi kontraktor itu adalah sejajar, saling membutuhkan ya. Nah, dua pihak yang melakukan kontrak ya itu posisinya sejajar. Nah, itu jadi tidak bisa ada yang apa lebih di atas angin ya seperti itu. Nah, ini bagaimana tren-tren kontrak konstruksi di Indonesia ya. Nah, tujuan kita memahami dan analisis kontrak konstruksi dengan baik ya. Nanti setelah ini kalian carilah baca-baca Google, YouTube ya apa lebih dalam menganalisis tentang kontrak konstruksi ya. Nah, ini industri. Kalau kita lihat industri ada banyak industri apa namanya manufaktur, industri. Nah, dalam hal ini adalah industri konstruksi. Jadi constructions ya. Kalau kita berbicara konstruksi, pasti kita berbicara tentang membangun infrastruktur ya. Nah, ini usaha yang harus ada lahannya, harus ada proses konstruksinya ya, harus ada perubahan ya, perbaikan terhadap bangunan, struktur dan fasilitas terkait lainnya. Nah, kita bisa lihat ini mengulangi mata kuliah manajemen ya. Jadi pihak yang terlibat dalam suatu proyek pasti stakeholders yang terlibat tuh banyak sekali ya. Nah, pastilah ada namanya owner atau pemilik ya. Siapa? Ada yang punya pemilik bangunan, ada bisa dalam hal ini adalah investor ya, atau dia memberi tugas ya, employer. Kalau employee adalah pekerjanya, employer orang yang memberi tugas ya. Kemudian ada user. Jadi owner ini bahasanya macam-macam. Bahasanya adalah bisa pengguna, bisa employer ya, atau bisa investor ya, atau bisa owner ya. Coba di off kan dulu yang lain tuh ya. Bentar-bentar Ibu, bentar ya. Ya, lanjut ya. Jadi kalian lihat ya, ini mengulangi ya. Proses konstruksi proyek. Jadi pihaknya ada banyak, ada owner, ada konsultan ya. Konsultan ada juga banyak, ada konsultan pengawas ya, konsultan perencana ini kebanyakan didominasi oleh arsitek misalkan ya, konsultan studi kelayakan ataupun konsultan manajemen konstruksi. Apa ini? Konsultan manajemen konstruksi. Jadi biasanya konsultan MK ini dia mewakili owner ya. Nah, mewakili owner. Jadi nanti biasanya eh, fungsional ya kerjanya itu dia si kontraktor itu langsung berhubungan dengan konsultan MK. Ya, MK ini yang dibawa owner langsung ya merencanakan, kemudian dia berhubungan langsung mengecek di lapangan, ini dia yang memanage. Jadi
si owner itu mempercayakan kepada konsultan MK untuk memanage di lapangan. Ya, kalau konsultan perencana hanya merencanakan saja, ya keluarnya apa desain engineering design ya DED, detail engineering design. Kalau konsultan pengawas ya hanya mengawasi di lapangan selama masa konstruksi ya. Nah, ini konsultan studi kelayakan ya dia merencanakan studi kelayakan apakah proyek tersebut layak atau tidak ya. Nah, ini. Kemudian pelaksana konstruksi ya namanya ada kontraktor lah. Kontraktor kan yang mengerjakan ya. Dia terikat kontrak secara langsung dengan owner ya, hubungan kontraktualnya itu dengan owner, tapi hubungan fungsionalnya kalau dia diwakili oleh MK maka hubungan fungsionalnya ke konsultan MK ya. Kemudian ada subkon. Subkonnya ya subkon misalnya subkontraktor mechanical engineering. Ya, kontraktor ini adalah kontraktor umum, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan spesifik, misalnya arsitektural. Maka dia memberikan pekerjaan tersebut ke subkon, ya. Kemudian pemasok supplier. Nah, ini barang ya dan lain sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja, maka proyek tersebut juga tidak akan jalan. Ada mandor, ya, ada pekerja juga dibagi ada tenaga terampil, tenaga ahli, ya, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ada yang di sekitar lokasi, ada yang masyarakat yang terkena dampak proyek. Nah, ini yang harus kita atasi, ya. Kalau kita misalnya kemarin ingin membangun ya Musi 4 lah, ya Musi 4 sudah terbangun, tapi banyak keluhan dari masyarakat sekitar ya karena apa ya mematikan misalkan ekonomi di situ, ternyata alurnya itu membuat macet dan lain sebagainya. Nah, makanya kan harus diajak ya siapa masyarakat terkait yang bisa mewakili itu sehingga memang benar-benar dampak dari proyek tersebut atau infrastruktur yang dibangun itu memberi manfaat secara luas ya. Ada kita sudah terbangun musi 4, musi 6 ya, musi 2. Nah, ada mau musi 3. Mau musi 3 itu di ini kalau nggak salah ya, Pulau Kemaro ya. Nah, musi 3 atau musi 5 yang mau dibawa apa di bawah sungai itu apa? Channel itu ya, seperti itu ya. Eh, nah, itu kan teknologi ya. Tadi tidak semua jembatan itu kan yang estetiknya di atas ya. Bentuknya musi 6 tuh bagus kan. Ada juga maunya yang ke bawah ya, artinya di bawah bawah tanah seperti itu ya. Nah, itu kan pakai apa namanya terowongan atau lain sebagainya ya. Nah, itu juga bisa, tapi ya kadang-kadang pertimbangannya adalah kosnya mahal ya, seperti itu karena biayanya budgetnya besar dan eh, apa apa namanya eh, ya tidak terlihat ya seperti itu ya. Konstruksinya tidak bisa dinikmati secara langsung seperti itu ya, tapi itu merupakan suatu terobosan ya. Makanya harus dihitung-hitung ya semua ahli kita ahli dalam sipil harus kerjasama dengan pihak-pihak lain juga ya untuk menentukan kira-kira eh, desain yang seperti apa nih ya. Kemudian dari sisi biayanya juga ya. Nah, ini. Kemudian lembaga lain ya, membangun suatu infrastruktur, kita perlu listrik, kita perlu air, perlu telekomunikasi ya. Kemudian sumber pendanaannya dari mana nih? Ya, kebanyakan pinjam ya bank atau non bank nih seperti apa? Ya, saham dan lain sebagainya. Kemudian lembaga perizinan dan lembaga internal lainnya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat, kalau ada kontrak pasti ada probability terjadinya perselisihan, ya. Nah, perselisihan itu misalkan dengan pihak satu maupun pihak dua, ya. Pihak satu itu adalah pengguna jasa, dalam hal ini adalah owner. Owner itu kan yang menggunakan jasanya kontraktor, ya. Jadi namanya kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu bahasanya bukan bahasanya owner, bukan bahasanya kontraktor, tapi bahasanya namanya pengguna jasa dan penyedia jasa. Ya, nah ini. Jadi pihak pihak dua ini ya. Nah, ini si owner ya atau pengguna jasa ini punya keinginan nih. Oh, saya mau bangun ini, syaratnya ini dituangkan dalam bentuk spesifikasi. Ya. Kemudian si pihak dua ini kan menyanggupi ya.
Nah, dia kan memenuhi customer ini ya, apapun keinginan dari pihak satu, dia customer satisfaction-nya itu harus dipenuhi ya. Nah, ketika terjadi kesepakatan, ya mereka nih sepakat untuk melakukan perjanjian, ya melakukan kontrak. Nah, disinilah terjadinya ada perikatan ya, perjanjian atau kontrak. Jadi harus dua-dua sepakat tanpa dipaksa. Nah ini ya nanti dibuka ya Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Orang sipil harus paham ini ya. Dulu nomor 18 tahun 99 ya. Yang terbaru ini ada nomor 2. Jadi orang sipil harus paham peraturan-peraturan konstruksi ya. Yang ini yang paling harus ya. Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, ini di sini kalau kalian buka nanti ada jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha. Nah, ini ya. Usaha itu ada apa saja sih? Ada usaha jasa konsultasi konstruksi, ada usaha pekerjaan konstruksi, ada usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, ini kategori 2 bentuknya dan kualifikasi usaha ya, ada bentuknya perorangan ya, ada bentuknya badan usaha. Nah, ada kan kalian kalau buat CV ya, CV sama PT. Nah, kira-kira apa beda antara CV dengan PT ya? Beda. Kalau PT apa namanya nilai modalnya juga lebih besar daripada CV ya. Nah, itu. Jadi kalau kalian nanti selesai mau buka usaha ya. Nah, kira-kira mulainya dari CV dulu. Kalian gabung orang per orang ataupun misalnya nanti kerja itu bisa ini apa? Pinjem misalkan, pinjem nama perusahaan ya, nanti dibayar seperti itu. Nah, itu banyak banyak kejadian ya. Kemudian klasifikasi usaha. Ya, usaha ini ada kecil, ya, ada menengah, ada besar. Nah, ini. Kemudian sifat usaha jasa konstruksi. Nah, ada yang ini ya. Nanti kalian bergeraknya di mana nih? Ya, apa hanya arsitektur ya? Nah, ini. Rekayasa terpadu, arsitektur, landscape atau perencanaan wilayah. Nah, ini ya nanti kan kalau kalian bekerja nanti ya lihat ya masuk di klasifikasi mana. Nah, layan usaha ada yang kita nih cuman konsultan perencanaan. Kalau ada orang mau bangun, ya kita yang mendesain, kita yang merencanakan, kita yang menghitung ya berapa biayanya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa pengkajian, perencanaan, perancangan, atau hanya mengawasi saja. Pengawasan, ya, mengawasi apakah yang direncanakan itu sesuai dengan yang dilaksanakan. Nah, kemudian manajemen penyelenggaraan konstruksi, ya. Nah, kalau dia bersifat spesialis, ada konsultasi ilmiah, teknis, pengujian, analisis. Nah, ini biasanya dosen-dosen itu juga banyak yang merangkap sebagai konsultan ya. Nah, itu. Jadi kalaupun dia ada perusahaan itu biasanya bukan nama dia, tapi nama anaknya, misalkan nama istrinya ya. Karena PNS itu kan tidak boleh ya, tidak boleh apa ya terdaftar seperti itu ya. Tapi banyak banyak dosen kita yang ya ini ya job side jobnya sebenarnya ya. Bahkan memang lebih menghasilkan daripada dengan gaji dosen ya dosen sendiri seperti itu. Jadi banyak yang ya ini ya eh, kita juga misalkan dosen juga diundang sebagai tim ahli ya. Kalau ada terjadi apa kita sebagai tim ahli. Nah itu. Tapi tidak boleh membuka sendiri ya dengan nama sendiri gitu ya. Nah ini peranan kontrak konstruksi ya kriteria fokus. Nah ini kita lihat ya ada biaya mutu waktu ya triple constraint. Jadi eh, berapa biayanya ya on budget ya kalian harus pernah belajar mungkin ya di dulu apa P3 ya ada apa namanya BCWS, BCWP, ya, ACWP. Nah, ini kan kita lihat apakah dia on schedule, apakah dia on over budget, ya, apakah dia under schedule, ya. Ini. Mutu. Nah, mutu bagaimana kita bisa mengecek mutu misalkan? Misalkan
konkret ya, ready mix konkret. Nah, tentunya ready mix konkret ini kan harus dites ya. Nah, misalnya kita mesen dalam bentuk molen itu ya. Molen itu berapa berapa meter kubik ya. Nah, itu harus diambil sampelnya ya untuk mewakili apa benar dengan uji SLAM dan lain sebagainya untuk mengecek apakah sesuai dengan mutu ya. Nah, ada lagi yang nanti kalian belajar mutu sesuai dengan ISO dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti akan ada bulan apa itu ya? 13 September ada pelatihan Cubicos ya, 5 dimensi, 5D ya. Jadi kita sudah punya 3D, kemudian di situ kita integrasikan dengan schedule ya, maka jadi 4D, kita integrasikan dengan biaya, maka akan keluar 5D, keluar biaya ya. Nah, itu. Jadi kita tidak menghitung secara manual lagi. Ya, kalau kita biasanya membuat RAB kemarin, tugas P3 kan manual semua itu. Ya, nah kalau kita sudah ada bentuk gambar dalam bentuk 3D, itu sudah secara otomatis akan keluar volume ya, volumenya keluar, kemudian eh, kita speknya sudah ada semua di situ programnya ya, sehingga nanti penjadwalan sudah bisa integrasi ya. Kemudian apa namanya, eh, untuk cost juga ya ada di situ. Jadi tanpa harus kita tuh terfragmentasi, terpisah-pisah ya softwarenya, tapi bisa diintegrasikan. Nah, ini investasi ya, ini mengulang lagi ya, kalau kita berbicara investasi pasti kita berbicara dengan waktu ya. Waktu ini kan panjang nih. Kita bangun jembatan itu pasti ada umurnya. Umurnya 50 tahun sampai 100 tahun misalkan ya. Eh, mulai dari studi kelayakan. Nah, ini studi kelayakan ya. Tidak semua proyek itu kadang-kadang dilakukan studi kelayakan ya. Nah, dulu LRT dilakukan nggak studi kelayakan? Ya, karena studi kelayakan itu kan untuk menentukan layak atau tidak, ya, baik secara ekonomi, finansial maupun aspek lainnya. Kalau memang dia layak, maka dia harus lanjut ke tahap apa? Tahap desain, ya. Nah, inilah ada konsultan perencana di sini, ya. Nah, mendesain keluarnya apa nanti detail engineering desain ya. Keluar sudah ada kontraktornya terpilih, maka dia proses konstruksi ya. Nah, ini berapa tahun proses konstruksinya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Nah, ini. Kemudian kalau bangunan itu sudah selesai, proyeknya selesai, maka bangunan itu siap untuk operasional dan di pemeliharaan. Ya, nah biaya yang paling besar sebenarnya ada di tahap sini. Ya, karena kita ini memelihara ya itu biasanya mahal ya. Jadi kita lihat nanti LRT dalam kalau nggak dipelihara maintenance-nya itu cost-nya besar sekali ya. Makanya kalau pemeliharaannya itu tidak ini hanya dalam 10 tahun sudah rusak semua itu ya. Sementara aset yang kita buat ini kan rencananya pasti puluhan tahun ya, memberi manfaat. Biasanya kalau kita berbicara investasi, LRT itu ya walaupun sekarang itu mungkin sudah penuh ya eh, usernya ya, sampai meluber-meluber lah orang naik situ sampai berdiri-berdiri ya. Nah, kira-kira kita bisa nanti, nah misalnya kalian mau lihat data ya, minta ke Dishub, minta situ. Berapa sih pengguna LRT misalkan per hari lah ya, hari apa misal mungkin Sabtu Minggu yang peak ya. Nah, hari biasa juga tinggi, berapa nih rata-rata average-nya ya. Kemudian dalam 1 bulan trennya nih 2023 nih gimana nih trennya, apakah lebih tinggi daripada 2022 misalkan. Nah, itu kan penting, kita ingin melihat bagaimana tren pengguna LRT ya, karena untuk menentukan eh, berapa sih eh, pendapatan dari LRT ya. Murah itu kan. Nih Pak Juru sudah pernah naik LRT belum nih sama si Dita ya? Siapa Dita ya? Iya, belum Bu. Nah, jangan ya, jangan nggak naik ya. Kalau sudah ke Palembang ya.
nanti diajaklah kawannya itu naik ya. Jadi kalau Palembang nih wisatanya LRT dulu ya. Nah itu. Jadi jalan naiklah itu nanti dari Jakabaring ya. Murah kan 10.000 kan. Nah itu. Jadi kalau kita lihat itu eh, kan pendapatan itu revenue ya. Pendapatannya hanya dari eh, pengguna ya. Nah, makanya ada yang jualan ya, harus ada papan iklan, apalagi yang kira-kira bisa meningkatkan apa ya pendapatan LRT. Kalau cuma dari user aja itu nggak akan balik modal ya. Besar kan LRT besar tuh berapa triliun ya bangunnya. Sementara operasional pun biaya besar itu ya, listrik, gaji karyawan, pemeliharaan ya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dia selalu subsidi-subsidi terus ya, maka sampai kapan harus subsidi ya? Nah, itu kan masih subsidi dana APBD misalkan ataupun dana dari eh, anggaran mana ya seperti itu. Nah, makanya sekarang konsep sekarang kan swasta lah, misalkan jalan tol itu kan dia bayar ya. Nah, lama-lama memang konsepnya untuk membangun infrastruktur itu kalau kita negara ini tidak punya modal uang, ya ujung-ujungnya pengguna itu harus bayar. Ya, nah itu. Jadi makanya kita tuh tidak ada yang free lagi sekarang ini. Ya, semuanya harus bayar. Nah, itu ya karena kita berbicara investasi ke depannya, investasi balik modal dan lain sebagainya tanpa kalau kalau jalan biasa kan dia anggaran APBN ya, APBN, APBD. Nah, itu kan terbatas ya. Berapa banyak jalan yang bisa dibangun dalam 1 tahun ya? Sedikit. Nah, pertumbuhan kendaraan juga makin makin tinggi ya. Nah, itu. Jadi salah satu caranya untuk bangun itu adalah dengan investasi tadi, jalan tol lewat situ harus bayar ya. Nah, itu Jokowi mau datang itu ya untuk buka jalan tol apa ya, Prabu Muli ya. Nanti eh ya kan dia tuh ada Trans Sumatera ya. Trans Sumatera tuh mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu dalam satu trekking ya. Nah, jadi eh, kalau nanti kita dari Palembang ke Aceh ya nggak perlu naik pesawat lagi, misalkan sudah bisa lewat via tol ya. Nah, nanti Trans Java kan eh, sudah mau selesai ya. Nah, sudah sampai kemana ya? Waktu itu kami ke Bali ya, ke Bali kita bawa mobil ya. Nah, itu sudah dari Palembang tuh via jalan tol terus sampai di kalau nggak salah sampai di Probolinggo apa ya waktu itu yang tidak ada jalan tol lagi dan harus sampai ke nyebrang ke Bali itu waktu itu eh, tidak lewat jalan biasa. Nah, itu lambat waktu itu, per 7 jam ya. Nah, padahal kalau via jalan tol itu cepat sekali. Nah, itu ya. Jadi Trans Jawa, kemudian Trans Kalimantan ya. Nah, di Kalimantan juga sudah ada berapa ya, apalagi ada IKN sekarang ini ya. Nah, IKN berapa jalan tol yang harus dibangun per kilometer. Trans Sulawesi di Unhas ya, daerah Makassar itu sudah banyak tuh berapa kilometer jalan tol terbangun. Kemudian Irian ya, tentunya Irian sana menjerit-jerit ya, orang Irian juga mau juga dong punya jalan tol ya. Nah itu jadi apa namanya semuanya kan budget ya, berbicara tentang dana ya. Nah ini, jadi dananya dari mana ini ya? Nah ada isu-isu dana dari haji dipakai bangun jalan tol. Ya, mungkin nggak, ya itu tadi ya, pemerintah ya tidak apa ya kehabisan ini ya. Kalau tidak ada investor yang mau investasi ya gimana? Sementara kebutuhan kita terhadap proyek infrastruktur itu makin lama makin besar ya. Nah ini, jadi ini kontrak tadi. Jadi apa sih kontrak itu kesepakatan ya antara pihak. Nah ini eh, di mana satu orang atau dua orang lebih mengikatkan diri. Jadi samalah marriage ya, marriage, pernikahan ya. Itu kan ada kontrak ya, dituliskan, dilegalkan seperti itu ya. Nah, ini eh, antara pengguna dan penyedia jasa ya. Nah, ini menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor
2 tahun 2007 ya. Nah, ini ada juga nanti kalau kalian jadi PPK ya, penjabat pembuat komitmen. Nah, ini hati-hati ya. Nah, ini kalau kita salah ya, ini bisa dipenjara nih PPK nih ya. Makanya orang kadang-kadang nggak mau jadi PPK ya, berat ini tanggung jawabnya ya. Tanda tangan dia salah tanda tangan, dia nggak baca lagi di situ ya. Ya sudah ya, ada kasus ya masuk inilah ya, masuk pesantren dia ya. Nah ini. Kemudian kontrak konstruksi mendekati keteknikan ya. Nah, apa beda engineering kontrak dengan kontrak umum ya? Perwujudan dari karakteristik proyek konstruksi. Nah, ini. Jadi di kontrak itu kan harus ada apa? Harus ada hak dan kewajiban, ya. Pihak satu, pihak dua, ya. Haknya apa, kewajibannya apa? Makanya kontrak itu harus dibaca, ya, dibaca dulu sebelum ditandatangani, ya. Karena di situ kan ada liability, ya. Apa sih liability itu? Ya. Kemudian peran, nah, ini ya, legal relationship. Nah, ini membuat satu hubungan yang berkekuatan hukum. Ya, ada hukumnya, ada materainya di situ. Ya, jadi kalau kita pakai tanda tangan materai, artinya memang legal, bisa kita perkarakan ini kalau terjadi pelanggaran breach of contract. Nah, ini ya. Nah, ada distribusi resiko, masing-masing punya resiko, tanggung jawab resiko. Kalau terjadi ini, misalkan kontrak terjadi bencana alam, ya atau force major, ya atau kayak kemarin pandemi, ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab, ya? Nah, kalau seperti itu di luar dari kuasa, kita kan biasanya baliknya ke pihak owner, ya, resikonya itu ditanggung. Tapi kalau terjadi kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, maka resikonya itu menjadi tanggung jawabnya si siapa yang mengerjakan, misalnya kontraktornya atau di mana nih konsultan perencananya. Ya, apakah salah desain ya atau konsultan pengawasnya gimana nih selama proses pelaksanaan diawasi atau tidak nih. Nah, itu ya. Jadi peran masing-masing pihak itu akan terlihat kalau dia terjadi kegagalan bangunan ya. Nah, semua pihak tanggung jawab pihak, peristiwa, ada kondisi dan prosedur berkontrak. Nah, ini ya, sepakatan yang dibuat kedua belah pihak secara mengikat secara hukum ya, legally binding ya. Kemudian kewajiban, ada kewajiban kontraktual, kewajiban sesuai perundang-undangan ya, kewajiban yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, ini. Ya, hati-hati. Sekarang nih hati-hati ya, zaman zaman apa namanya? Sekarang ini ya, dikit-dikit viral ya. Nah, itu. Jadi salah ngomong dikit viral ya. Eh, kemarin kasus apa yang istrinya polisi itu ya, polisinya nggak, suaminya mungkin nggak salah, istrinya ini akhirnya viral ya, akhirnya suaminya dipecat atau diturunkan posisinya dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang ini jari itu lebih berbahaya daripada mulut kadang ya. Nah, tapi mulut juga kalau di apa namanya TikTok ya, nah, ibu aja nggak punya TikTok ini ya. Kayaknya mau buat TikTok juga nanti ya, buat TikTok. Tapi ya itu ya, hati-hati ya menggunakan media sosial seperti itu. Kalau eh, apa namanya ya, gunakan dalam hal-hal yang positif ya, yang mungkin bisa memberikan inspirasi seperti itu ya. Nah, itu atau ya itu sekarang kan banyak selegram. Mungkin di sipil ini banyak juga ya selegram ya. Ada di sini sipil yang selegram ya, ibu nggak kenal ya, bagus juga ya. Nah, selegram tapi influencer yang inilah apa namanya yang positif lah ya. Nah itu jadi bisa ya, kadang-kadang orang nih kan, kalian nih muda-muda nih maunya yang cepet dapat duit kan, intinya kan gimana sih caranya cepet dapat duit, jadi selegram ya. Nah, nanti kan banyak endorse ya, nah seperti itu ya, intinya harus dalam hal yang positif lah ya, yang bisa memberikan motivasi ya, semangat ke orang lain gitu ya. Ah,
Nah, ini kewajiban kontraktual ada yang tersurat maupun ada yang tersirat ya. Seperti apa nih nanti dicari. Kemudian, nah kalau melawan hukum perdata, nah ini kalau ya kita tidak terlalu paham benar ya, tapi orang hukum, nah apa hukum perdata, hukum pidana ya, melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain. Nah sekarang ini dikit-dikit perkara ya, mencemarkan nama baik, nah apa namanya kayak gitu-gitu ya, melapor. eh, Ya kalau apa kalau memang penting banget ya kita laporkan. Tapi gitu kan apa ya sama-sama menang jadi arang, kalah jadi arang ya. Nah itu kadang-kadang ya. Jadi kita itu mau melaporkan hukum juga kadang-kadang ya kita butuh modal ya. Pengacara, ngasih polisi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kayak buah si malakama. Jadi kadang-kadang itu tuh modalnya juga perlu apa namanya besar ya kadang-kadang tidak diproses harus diviralkan dulu nah proses seperti itu ya nah ini ya ini berbicaranya dalam konteks luas tapi bagaimana ini kaitannya dengan konstruksi ya nah kalau konstruksi kan memang sudah jelas ya eh syarat yang menentukan perbuatan melawan hukum ya nah kalau ini jadi intinya apa di sini harus memang berkesesuaian ya jangan sampai dia melawan hukum ya. Dalam pekerjaan kondusi, misalkan memasuki wilayah tanpa izin, nah ini ya. Kemudian ada gangguan, nuisance, negligence, terjadinya kelalaian ya. Negligence ini menelantarkan ya. Misalnya dia itu kita sudah kontrak janjinya 1 tahun selesai, tapi ternyata yang nggak diselesaikan, artinya terjadi pelanggaran ya, lalai. Nah ini. Kewajiban penghuni, makanya record dari kontraktor itu penting ya. Ya, untuk bidding kan, bidding kita harus lihat nih pengalaman kontraktornya ya, track recordnya, dia punya tenaga ahli atau tidak dan lain sebagainya itu semua menjadi pertimbangan ya. Nah, jadi intinya jangan sampai praktek-praktek apa ya zaman dulu ya. Makanya sekarang kita berbenah ya. Dulu kan siap hanya kamuflase lah ya ikut tender tapi sudah tahu siapa pemenangnya ya nah ini kita berusaha untuk transparan lah ya transparan sesuai prosesnya diikuti seperti itu ya sehingga kita benar-benar mendapatkan penyedia jasa yang benar-benar kompeten di bidangnya sesuai ya nah ini kewajiban kontraktual pemilik proyek nah ini ya serah terima lapangan dan lain sebagainya jadi bagaimana metode pembayaran? Nah, ini kalian harus pelajari juga ya. Kontraktor tuh dibayar seperti apa sih? Ya, ada down payment-nya dulu ya, ada uang muka, kemudian nanti apakah berdasarkan progres pekerjaan ataukah berdasarkan eh, perjanjian ya, ataukah nanti di akhir. Nah, itu tergantung dari kesepakatan. Ya, bagaimana nih? Nah, kalau terjadi eh, keterlambatan misalkan ya harusnya proyek itu sudah harus 70% diselesaikan ternyata baru 50%. Nah seperti apa nih berarti harus itu namanya juga terjadi kelalaian sebenarnya ya nah ini duitnya yang diserap itu yang sudah diminta sudah 80% tapi pekerjaan masih 50% misalkan ya nggak bisa, makanya pembayaran kontraktor itu nanti ada kan ada uang yang ditahan ya, retention. 10% itu sebagai jaminan. Ya, kalau terjadi kerusakan dalam waktu 3 tahun ataupun selama masa pemeliharaan itu masih menjadi tanggung jawabnya si kontraktor. Nah, kalau kita belajar tentang kegagalan bangunan, 10 tahun itu masih menjadi tanggung jawabnya si kontraktor. Ya, kalau terjadi kegagalan bangunan, misalnya bangunan itu roboh atau sebagainya, itu 10 masih dalam waktu 10 tahun masih menjadi kewajiban si kontraktor. Ya, nah ini jadi berat berat tanggung jawabnya kontraktor ini. Ya, apalagi kalau kegagalan bangunan itu menyebabkan hilangnya nyawa, misalkan ya, bangunannya roboh, banyak yang meninggal. Nah, hati-hati kalau kita tidak kompeten ya Eh, makanya kita harus ada sertifikat kompetensi. Artinya kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita.
ya. Nah, itu kan maksimal 5 ya kalau kalian nanti ahli, kalau kalian tamat ini harus punya inilah nanti ya sertifikat ahli muda dulu ya. Nah, kalau nanti sudah 5 tahun ke atas bekerja, bisa nanti ahli madya ya, bisa nanti ahli utama ya. Nah, itu penting itu ya. Itu artinya kan itu ada ujiannya ya, kompetensi. Artinya kalian itu benar-benar mempunyai kompeten di bidangnya ya, kompetensi. Nah, itu ya. Semuanya harus ada sertifikasi ya. Makanya kalau ada sertifikasi yang gratis ya nggak bayar ya jangan pikir panjang ya. Nah, ikuti mumpung gratis. Ya, nanti kalau sudah kerja nggak ada yang gratis ya. Perusahaannya yang bayar. Kalau nggak kita sendiri harus bayar. Ya. Kewajiban tersirat memilih proyek bekerja sama dengan kontraktor sehingga kontraktor dapat leluasa melaksanakan pekerjaan. Nah, ini ya. Kewajiban ini baca aja nanti di sini. Kewajiban tersirat apa saja ya. Intinya dia harus menyelesaikan pekerjaannya ya. Nah, kewajibannya sesuai dengan K3. Jadi jangan sampai kontraktor ini membangun tanpa memperhatikan aspek keselamatan ya. Keselamatan itu baik keselamatan pengguna ya, orang yang ada di sekitar ya, public safety-nya juga ya, semua. Nah, termasuk orang yang bekerja di situ. Ya, bagaimana caranya? Dia harus merencanakan eh, manajemen tadi ya, membuat sistem manajemen keselamatan. Ya, apa yang harus dia penuhi ya sehingga orang di situ selamat, harus ada rambu-rambu K3-nya, harus menggunakan APD ya, apalagi harus ada tanggap darurat ya dan lain sebagainya. Nah, ini habis ya untuk slide yang pertama. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Hmm, berarti ada screenshot lagi ya. Hanya ada 79, berarti hanya 78 orang ya. Nah, kalau nggak salah itu totalnya hampir 106 apa ya? Semua ya. Hmm. Ini pada tidur atau gimana ini? Atau masih Sabtu pagi, masih di atas tempat tidur ya? Gimana? Ya, nggak ada pertanyaan ya? Berarti sudah paham semua. Oke, kalau nggak ada Ibu lanjutkan sedikit, nanti Ibu kasih tugas. Ya, nah ini biar cepat ya. Jadi materinya agak dipercepat. Oke ya, jadi masuk ke prinsip hukum ya. Nah, tadi ya ini nanti dibaca azas kebebasan berkontrak. Nah, ini ya. Pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua persetujuan dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sesuai bagi mereka yang membuat ya. Nah, ini persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik. Nah, kebebasan berkontrak artinya orang yang membuat perjanjian itu ya harus sama-sama menyadari ya. Nah, tidak ada paksaan. Nah, ini memutuskan untuk membuat perikatan ya sama lah orang menikah nggak bisa dipaksa ya. Nah, kalau dipaksa nanti dia berontak ya. Paham dengan siapa dia akan membuat perjanjian, bentuk perjanjiannya apa, isinya apa, dibaca ya, cara membuat perjanjian. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita lihat nanti cek ya, download ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ya, ada pengguna jasa, penyedia jasa, ya, bisa tadi yang sudah dijelaskan orang perseorangan atau badan hukum, ya. Nah, ini syarat sah sebuah kontrak valid, ada consideration, ada kompetensi, tidak cacat hukum.
ya, konsensus ad idem, ya, berkehendak bebas, dibuat dengan kesadaran dan tanpa paksaan, dibuat dengan maksud untuk melakukan perikatan secara hukum. Ya. Kemudian komunikasi kontrak. Nah, bagaimana? Ya, ada invitation to tender, misal komunikasi dengan pengguna maupun dengan penyedia jasa. Ya. Nah, ini kalau mau proses tender ini seperti ini ya. Jadi pahami nanti kalau ada yang kerja di bagian misalkan pelelangan ya. Jadi harus ada invitation dulu ya, undangan dari si pengguna jasa ini untuk tender ya. Kemudian si penyedia jasa ini pasti dia memberikan penawaran. Nah, ya, tawar menawar ya kan. Jadi dia ini saya mau bangun ini deh ya dengan harga saya itu 1 M misalkan. Nah, dia kan si kontraktor memberikan penawaran ya, penawaran saya bisa 9,8 misalkan 980 juta ya. Pasti ini kan dibawa dari harga penawaran ya. Ini harga owner ya. Kalau harga owner 1 M tentunya dia harus di bawah itu. Kemudian dia melakukan proses tender, kemudian dia menerbitkan letter of intent ya, disetujui letter of intent, kemudian setelah itu ada surat perjanjian kerja. Kalau memang sudah terpilih siapa kontraktor, maka harus dibuat surat perintah kerja, surat mulai kerja ya, dan surat perjanjian. Ya, kemudian dari pihak penyedia jasa itu menyetujui surat perintah kerja dan surat perjanjian. Nah, ini ya. Bagaimana kontrak? Pasti di awalnya ada penawaran, ada di penerimaan, ada perjanjian ya. Kemudian syarat sah kontrak itu kontraknya baru sah ya. Nah, kejelasan dalam kontrak harus tertulis dan tersirat. Nah, ini ya. Makanya kontrak itu tadi dibaca. Apa yang harus dipenuhi ya? Harus masuk akal, adil. Nah, ini diperlukan untuk memberikan keberhasilan bisnis ke dalam kontrak seperti itu. Nah, nanti dalam istilah kalian nanti pelajari ya, nanti tugas berikutnya nanti ya, kontrak-kontrak internasional ada FIDIC, ada AIA ya, ada DCCA ya, macam-macam. Kontrak itu apa nih? Syarat-syaratnya apa? Jaminannya apa? Ya, kapan kontrak itu berakhir? Ya, dengan performa, dengan kesepakatan. Nah, misalkan prestation atau terjadi pelanggaran, breach of contract. Ya, nah, kemudian kalau terjadi pelanggaran, ya, artinya dia tidak melaksanakan isi sesuai dengan isi kontrak. Melaksanakan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Nah, ya, makanya sering ya janjinya seperti ini tapi tidak dilaksanakan. Ya, itu artinya dia melanggar. Ya, makanya harus dimonitor ya, apalagi kalau kalau misalnya di tukang aja lah, tukang kerja di rumah kita ya seperti itu. Jadi tukang itu kalau nggak diawasi ya apa namanya susah ya. Kadang-kadang dia kalau harian terlalu nyantai, borongan dia cepet-cepet ya. Nah itu ya dalam hal itu sebenarnya kontrak juga ya, tapi ya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis seperti itu. Terlambat melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ya, nah kalau ada kerugian, maka harus ada ganti rugi. Ya, nah ganti rugi itu apa? Damage. Ya, liquidated damage atau unliquidated damage. Nah, ini cari nanti apa ini? Ya, quantum meruit, tindakan lain ya. Kemudian damage, sebuah ganti rugi atas pelanggaran kontrak berupa sejumlah uang. Nah, ya, apabila ganti rugi diberikan bukan dalam bentuk uang, disebut equitable remedies. Ini ya. Ini baca nanti apa itu ini ya. Ada istilah penalti juga. Nah, apa itu penalti? Ya, mengapa liquidated damage sering digunakan dalam kontrak konstruksi? Nah, karena apa? Bersifat pasti dalam hal terjadi pelanggaran tidak perlu mengeluarkan biaya dan menimbulkan sengketa dalam proses pembuktian kerugian dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini dibaca saja ya. Nah, ini dibaca nanti minggu depan kalau Ibu ngajar Ibu tanya.
ya, dua apa namanya, dua slide ini. Ya, nanti Ibu submit lah di e-learning ya. Itu dibaca, tidak hanya itu saja, yang lain juga harus dibaca ya. Plus nanti Ibu kasih tugas. Oke? Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Pinter-pinter semua ini anak-anak nih. Ada nanya ya. Oke ya, minggu depan Ibu tanya ya. Kalau nggak nanya Ibu kasih nilai kecil. Ya, di apa namanya, di random ya. Nanti habis ini dikasih tugas buat minggu depan. Oke? Minggu lalu dikasih tugas nggak? Sudah pernah dikasih tugas belum ya? Belum pernah ya? Ya, kalau sudah belum ya nanti Ibu kasih tugas hari ini ya. Minggu depan dikumpul. Ya, hari ini itu aja ya. Eh, apa namanya, nanti habis ini Ibu kasih tugas dan dikasih dua slide hari ini sama berikutnya itu akan Ibu tanya-tanya ya. Jadi nanti sifatnya Ibu tidak akan terlalu banyak ngoceh, tapi kalian yang akan ngoceh ya. Nah, itu. Jadi nanti harus Ibu kasih judul, kalian buat presentasi seperti itu. Ya, presentasi nanti diskusi ya, baik mau apa namanya? eh, nanti kelompok akhir lah ya. Kalau sekarang presentasinya dibuat setiap orang, tapi nanti mungkin tidak akan semua presentasi acak ya, tapi diacak seperti itu. Ya, kalau presentasi akhir artinya kalian harus menguasai bahan ya. Gitu. Nanti topiknya macam-macam ya. Nah, itu. Di situ presentasi buat PPT, kemudian artinya kalian harus belajar ya. Kalau nggak bisa nggak belajar artinya nggak bisa menerangkan ya. Nah, itu jadi kondisinya harus dibalik ya. Kalau ini terus semuanya nanti apa namanya terlalu pasif ya. Jadi ada dua arah ya. Seperti itu. Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian hari ini ya. Nanti kita sambung lagi minggu depan, insya Allah. Eh, itu aja ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu.